Gaza merdeka dan ini pemandangan yang luar biasa. Ayo kita lihat. Sebenarnya waktu pengumuman udah ada firasat. Udah ada firasat mau dibuka atau tiba-tiba itu mengejutkan? Kalau bicara pengumuman gencatan senjata itu sudah bukan lagi firasat bagi saya ya. Dia ada berita juga nih, baru sekitar beberapa jam yang lalu katanya Menteri Pertahanan baru Amerika Serikat menelpon Netanyahu bahwa akan menjamin kebutuhan militer Israel. Ini maksudnya gimana? Apakah akan mulai perang lagi atau gimana? Kemudian juga Trump bilang juga kan ini bisa jadi perjanjian ceasefire ini nggak berlangsung lama, dia bilang gitu juga. Ada kemungkinan perang lagi nggak sih, Cek? Jadi gini, fakta menariknya, data 4 tentara yang dibebaskan kemarin itu ya, tentara wanita, itu ada satu di antara mereka itu nggak mau dibebasin. Ada. Gitu? Ini saya dapat di salah satu ya. Jadi mereka satu orang tuh bukan nggak mau bebas ya, dia bilang, udah saya nggak apa, saya sabar dulu deh. Ini bebasin aja nih. Satu teman saya. Jadi dia ingin mendahulukan sandera lain untuk dibebaskan. Jadi dia nggak apa, nggak usah sekarang gitu loh. Artinya apa? Artinya dia merasakan kenyamanan di situ. Artinya dia nggak merasa ada intimidasi, dia nggak merasa dia sedang dalam satu circumstance atau kondisi yang membuat dia tutup tekan, enggak. Nah, sampai bahkan dia mempersilahkan tawanan lain untuk keluar duluan. Paham enggak? Nah, ada satu informasi menarik lagi, tapi ini belum dikonfirmasi ya. Tapi ini yang sudah beredar di antara teman-teman saya di Gaza. Katanya ya, bahwa alam kebenarannya sampai ada satu tawanan wanita Israel yang menikah dengan salah satu pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bisa bersama-sama lagi dan tentunya juga masih di Cerita Untung. Dan menariknya kita berada di sini sudah setahun setengah belakangan ini. Kita terus ikutan konsisten untuk memberitakan keadaan teman-teman kita, saudara kita yang ada di Gaza. Dan alhamdulillah berita indah itu akhirnya muncul juga ya. Walaupun ini belum completely Palestina merdeka dari si negara abal-abal itu ya, tapi tetap aja kita masih turut berbahagia karena ini sebuah satu trigger awal gitu ya, luar biasa. Dicanangkan ceasefire ya, kemudian pertukaran tawanan, ini yang kelihatan banget bahwa keinginan berdamai justru dari Israel ya. Kemudian bagaimana udah banyak tahanan yang pulang setelah bertahun-tahun jauh sebelum 7 Oktober. Dan berikutnya kita lihat bagaimana treatment yang luar biasa terhadap tawanan Israel. Dan yang terakhir berbondong-bondong jutaan orang kembali ke tanahnya masing-masing. Sedangkan di sisi lain warga Israel banyak yang kabur. Ini luar biasa. Sekarang kita akan ngobrol dengan Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang seperti biasa dari adanya konflik sampai sekarang kita sama-sama mengawal keadaan ini. Dan sekarang ini beliau juga udah di Mesir untuk siap-siap masuk juga ke Gaza. Langsung kita ngobrol dengan Syekh Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum sekarang di mana? Di Mesir? Ya, di Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Di Kairo. Ini unik ya, karena sebelum ceasefire antum udah kesana duluan itu. Ada apa itu ceritanya? Apa udah ada firasat atau gimana? Ya, memang ada beberapa agenda. Di antaranya ini kan lagi liburan ya, masa-masa liburan tempo hari, liburan anak-anak. Jadi kita silaturahmi ke adik-adik ipar yang ada di Mesir, yang mereka juga kondisinya prihatin lah. Juga kita ada beberapa program untuk 120.000 pengungsi Gaza yang ada di Mesir. Mereka juga perlu perhatian dari kita. Dan awalnya saya mau pulang tanggal 10 Januari kemarin, cuman melihat progres yang luar biasa di Gaza. Dan lihat dulu deh, yang mau buka kan bisa mampir ke Gaza. Oh gitu. Dan kemarin ketika sebenarnya waktu pengumuman udah ada firasat mau dibuka atau tiba-tiba itu mengejutkan? Kalau bicara pengumuman gencatan senjata itu sudah bukan lagi firasat bagi saya ya. Tahun lalu saya diundang podcast oleh Deddy Corbuzier. Saya sampaikan ke Deddy Corbuzier dalam podcast prosedur itu. Saya bilang, ini pasti berakhir. Jadi bertanya kan, gimana berakhirnya? Saya bilang, catat kata-kata saya. Ini akan berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang akan menguntungkan para pejuang-pejuang Gaza. Itu saya sampaikan itu bukan pesan kosong, bukan tanpa alasan, karena saya
tinggal 12 tahun di Gaza, dan ini bukan pertama kali terjadi. Agresi Israel ke Gaza ini kan berkali-kali kan, 2012, 2014, dan selalu skenario-nya sama. Israel selalu mengancam bahwa kami akan menghabisi para pejuang Gaza, kami akan menguasai kembali Gaza. Ujung-ujungnya selalu sama, bahwa operasi militer mereka selalu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang menguntungkan bagi warga Gaza. Jadi udah dicoba berkali-kali berarti ya. Udah ada berapa kali? Ada 10 kali, ada lebih nggak? Enggak. Ya kalau dari 2008 itu sekitar 5 kali lah. 5 kali, 6 kali ya. Dicoba dan sebenarnya gagal terus ya. Walaupun mereka mungkin sampai sekarang masih mencari formulanya apa ya. Karena kalau dilihat dari persenjataan kurang canggih apa gitu ya. Mereka sampai sekarang mungkin masih menganalitik seperti apa sih sebenarnya daya bertahannya gitu. Itu bahkan di zaman sebelum adanya pasukan perjuangan ya. Ya, maksudnya belum ada yang mendefend aja mereka tetap nggak bisa gitu. Apalagi udah ada yang bersatu untuk mempertahankan. Nah ini kan juga mengejutkan bagi dunia ya. Bagaimana pola-pola dalam sebuah pola peperangan, semua keuntungan material itu dipegang oleh salah satu pihak gitu ya. Dan kerugian nyawa itu berada di pihak yang lain. Di atas kertas seolah-olah kelihatan seperti menang. Nggak taunya ketika ceasefire justru mengindahkan segala ketentuan yang diinginkan oleh para pejuang. Ini unik nih sebenarnya. Bagaimana dunia melihat ini ya? Ini kan aneh ya gitu ya. Jadi gini bro. Konsep menang kalah dalam sebuah pertempuran itu atau peperangan itu kita harus lihat subjeknya. Ya, kalau mereka itu seimbang, misalnya kekuatan seimbang sama-sama sebuah negara besar, ya itu bisa dihitung dari jumlah korban jiwa diantaranya ya. Ya, nah. Atau kemudian bagaimana itu berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan siapa. Ya. Tapi dalam kasus Gaza ini jelas sekali yang kuat secara militer siapa, yang lemah siapa kan. Sangat jelas sekali perbedaannya. Ini seperti ya, negara lawan kecamatan kan. Gaza ini kan bukan provinsi, kecil sekali Gaza itu ya. Dan ini melawan adidaya yang sudah menguasai dunia. Dalam kasus seperti ini, yang kuat dengan yang lemah, konsep menang kalah itu dilihat dari ujungnya. Kalau yang lemah ini bertahan, maka dia menang. Betapapun kehilangan kerugian material yang dimiliki, tapi selama dia bertahan, maka dia dikatakan menang. Sebaliknya, yang kuat ini konsepnya tuh kalau mereka itu berhasil mencapai target-targetnya, maka itu menang, gitu ya. Ya, ini yang kuat gagal mencapai targetnya, yang lemah, yang dianggap lemah, ini tetap bertahan, tidak hanya bertahan, tapi berhasil memaksa si yang kuat untuk menerima berbagai persyaratan-persyaratan yang dilontarkan di atas meja perundingan. Jadi sudah bukan lagi perdebatan, sebetulnya hanya orang bodoh yang masih berdebatkan menang kalahnya siapa. Bahkan pihak Israel sendiri tadi malam yang terbaru gitu ya, Itamar Ben Gvir, yang Menteri Keamanan Nasional Israel itu, ketika melihat ratusan ribu warga Gaza yang pulang ke utara, itu dia nulis di X atau di Instagram, itu saya nggak terlalu jelas. Itu dia tulis itu, dan itu dimuat di media-media Ibrani bahwa ini yang dinamakan, inilah gambaran kekalahan total. Dia aja ngakuin ya. Iya, dan unik atau enggak? Uniknya, ini juga dimuat oleh beberapa media Ibrani, oleh tentara-tentara Israel. Ya, ketika mereka akhirnya dipaksa untuk menguninstall, membongkar lagi pangkalan militer mereka di Netzarim, itu yang membelah antara selatan utara. Itu mereka setelah membongkar, mereka pulang sambil nangis. Kenapa? Karena mereka itu diberikan harapan palsu. Dari awal 15 bulan mereka sudah berperang di situ dengan mengorbankan ribuan nyawa tentara-tentara Israel dengan janji-janji halusinasinya. Nyatanya bahwa utara mulai hari ini tidak akan kembali ke tangan Gaza. Wilayah utara akan sudah dikuasai oleh kita. Wilayah militer akan dibangun berbagai bukan pemukiman ilegal Israel di Gaza. Bayangkan 15 bulan akhirnya mereka semua terpaksa untuk mencabut semua, menginstal, membongkar semua, dan mereka menyerah kepada para pejuang-pejuang Gaza. Ini kan jelas-jelas kekalahan total bagi Israel, kemenangan total bagi para pejuang Gaza dan warga Gaza.
Ya, kalau dilihat dari objeknya adalah Gaza ya ibaratnya nih yang diperebutkan ceritanya nih. Yang masih menduduki wilayah itu yang mana kan itu? Jelas banget sih sebenarnya. Nah, itulah kalau objeknya mungkin jumlah korbannya banyak, tapi ya objeknya tetap dipegang oleh pemiliknya. Dan kalau kita lihat warga Israel pada kabur berarti dia bukan orang asli kan berarti. Kalau orang asli dibom-bomin juga tetap tinggal. Nah, ini kan kelihatan banget perbedaannya. Dan eh, banyak tentara yang Anda lihat di ininya di apa postingan ya, banyak tentara yang kemudian eh, mengutuk pemerintahnya yang dibilang bahwa pengorbanan ini bukan ini apa namanya for nothing gitu katanya. Pengorbanan ada yang meninggal itu ternyata bukan buat apa-apa selain strategi politik dan kita mau aja ngelakuin ini. Aduh banyak banget yang akhirnya merasakan ini. Terus gimana keadaan politik di dalam negeri Israel yang antum lihat dari situ? Ya, jadi sampai hari ini itu kita melihat berbagai polemik ya internal mereka itu nggak habis-habis. Nah, Dari hari ke hari drama semakin semakin mencuat ya, terutama tindakan-tindakan provokatif para pejuang-pejuang Gaza dengan stylenya. Itu kan provokatif itu. Bagaimana para tawanan Israel dipakai dibuatin panggung, dipakein baju-baju yang bersih, kemudian juga dikasih hadiah. Itu yang membuat membuat Israel ini benar-benar guncang sekali. Jadi mereka setiap hari itu harus menahan rasa perih melihat berbagai perayaan-perayaan warga Gaza dan berbagai eh, kesuksesan warga Gaza ya. Nah, sampai pada tahapan nih, kalau antum mendengar kemarin itu kan sempat eh, eh, pergerakan warga Gaza dari selatan utara itu kan sempat berhenti ya, sempat ditahan. ya. Nah, nah itu menurut analisa sahabat-sahabat saya, kenapa ditahan? Sebetulnya kesepakatan mereka itu sudah jelas, mereka sudah boleh pulang ke wilayah utara warga Gaza. Cuman Israel ini setiap hari itu mereka melihat berbagai apa ya pemandangan yang menyayat hati mereka, pemandangan keceriaan warga Gaza, sukacita, dan mereka nggak mau itu semakin bertambah ketika kamera-kamera atau lensa-lensa itu mengambil mengcapture suasana emosional warga Gaza yang sudah berbulan-bulan itu mengungsi dari utara, mereka pulang ke utara itu kan ada momen-momen sangat emosional itu ya, Baru yang terpisah berbulan-bulan anak dengan ayahnya berjuang dengan keluarganya, mereka nggak mau, makanya mereka tahan, mereka hot sampai malam baru mereka memperbahayakan warga Gaza itu ke utara. Itu salah satu ya, mereka sudah nggak tahan lagi ini kalau kita kasih momen ini lagi ini semakin hancur wibawa kita, semakin semakin goncang pemerintah kita, karena dari hari ke hari kemenangan-kemenangan Gaza ini terus terlihat tercapai, kemudian terus tampak gitu ya, awalnya tertutup diperlihatkan oleh media-media ini. Nah, jadi sampai akhirnya kan ancaman terakhir Smotrich, Bezalel Smotrich itu Menteri Keuangan Israel yang juga sama keras kepalanya dengan Ben Gvir, mereka mengatakan pokoknya kalau eh, gencatan senjata ini sampai ke tahapan kedua, ini kan ada 3 tahapan nih. Tahapan pertama ya. sedang berjalan, tahapan pertama sampai 42 hari. Kalau sampai pada tahapan kedua, ini kita akan benar-benar mengkudeta Netanyahu. Sampai ada rencana mengkudeta Netanyahu itu. Mereka sendiri ini bahkan. Ya iya, kudeta kan dari dalam, artinya kan nggak mungkin dari luar kalau kudeta kan. Nah, kalau kalau kita lihat ini kan terjadi agresi ceasefire disepakati. Berarti Netanyahu mengokekan gencatan senjata ini. Itu paksaan siapa? Ya paksaan para donaturnya, negara-negara Eropa, Trump, dan negara-negara lain, karena Trump ini kan kita tahu dia seorang pengusaha ya, Ya, bisnisnya. berdagang lah ya. Dia melihat untung rugi. Dan dia mempelajari, wah ini sudah 15 bulan ini, Netanyahu ini nggak bisa diandalkan. Kita sudah bantu dengan tentara, alutsista, dengan senjata, nggak bisa juga tercapai ini. Udahlah, kalau diteruskan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Hamas nggak bisa dipatahkan, perjuangan nggak bisa dipadamkan. Yang ada kita terus rugi citra kita rusak, rugi keuangan kita terus terus bobrok, dan jangan lupa loh, selama 15 bulan perang pecah ini itu banyak investor-investor atau para perusahaan-perusahaan yang selama ini bertempat di Israel itu banyak yang keluar, itu benar-benar runtuh habis ekonomi mereka itu. Kita nggak hanya bicara boykot ya, boykot sudah pasti lah itu berpengaruh,
ini mereka yang kehidupan bisnis di dalam Israel itu selama 15 bulan itu kerugiannya berapa puluh ratus miliar dolar itu gitu loh. Jadi intinya ini bukan pilihan Netanyahu sudah dipaksa. Kalau dia tidak menurut, wah ini bisa semakin hancur Israel dan semakin mempercepat keruntuhan negara Yahudi itu seperti itu. Ya, memang kalau dilihat dari sisi pandang ekonomi banyak yang bilang bahwa perusahaan multinasional memang apa namanya berbondong-bondong menjauh dari Israel karena jika pun ada sedikit aja gitu kelihatan ada hubungannya maka berbahaya bagi image produknya sekarang kan. Justru mereka tuh malu untuk berada di sekitaran Israel karena kalau ada akan terboikot, rusak bisnisnya. Mendingan nggak dulu deh gitu. Nah, ternyata bisnis internal negaranya juga pun rusak juga itu. Berarti babak belur dong. Bukan udah perang sudah benar-benar nggak bisa diselamatkan. Makanya jadi gini, beberapa jam menjelang kesepakatan Gencatan Senjata itu diumumkan, itu Menteri Pariwisata Israel itu mulai mengungkapkan kerugian sebenarnya apa namanya Israel tuh. Itu entah saya lupa berapa angkanya, tapi itu benar-benar besar sekali, nyampe ribuan triliun, kalau nggak salah 3.000 triliun itu kalau dirupiahkan tuh ya. Itu baru dibongkar oleh Kementerian Pariwisata. Ya, dan itu baru kerugian materi ya, belum kerugian materi itu, korban-korban jiwa di kalangan tentara mereka gitu kan, dan juga relasi yang tergantung bilang itu relasi kan, itu relasi benar-benar sebuah fondasi bisnis itu kan relasi gitu. Jadi benar-benar sudah hancur-hancuran Israel ini, dan itulah yang akhirnya memaksa Netanyahu untuk ya harus menerima tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar. Jadi yang menekan gencatan senjata ini selain Trump ya dengan negara Eropa, militer juga menekan. Jadi mereka sudah sejak pertengahan perang ini mereka sudah melihat ya ini nggak jelas ini kita nggak punya visi misi, outputnya nggak jelas kemana. Makanya kan beberapa petinggi militer itu kan sudah lebih dahulu hengkang ya kan. Menteri Angkatan Darat itu sudah bukan hengkang, dipecat bahkan karena selalu menyelisihi keputusan Netanyahu. Jadi sudah bukan lagi pilihan. Kalau Netanyahu masih terus memaksa diri dia untuk bertahan, ya dia hanya akan menambah musuh, ya tidak hanya Palestina, ntar Amerika pun jadi musuh Sahel gitu loh. Wah, ya berarti teman-teman semua yang memboikot juga membuat citra buruk produk yang berhubungan dengan Israel ternyata di impact-nya juga ya. Ternyata berpengaruh ya. Image ini berpengaruh untuk mereka. Dan barusan kita dengar juga bahwa ternyata pariwisata juga mungkin udah nggak ada kali orang yang mau datang ke Israel. Mungkin yang menunjang pariwisata justru jemaah Muslim yang ke Aqsa kali, yang dirampas sama kemudian keuangan dirampas sama Israel. Paling cuma itu aja orang datang ke sana cuma gara-gara Aqsa aja paling ya. Sisanya kayaknya nggak ada deh ke Israel orang mau datang ke sana. Nah, bicara soal Netanyahu sendiri nih, Syekh. Jadi posisinya gimana dia? Terancam dong nih, terancam dikudeta satu, dilengserkan dua, dan berikutnya itu terancam untuk masuk mahkamah militer dong. Ada kemungkinan itu nggak? Netanyahu ini kan sudah saya jelaskan dari ketika saya ngumpul dengan Antuk podcast di studio ya, bahwa Netanyahu ini di antara alasan dia nggak mau berhenti perang karena dia itu takut ya langsung diserang oleh skandal politik dia, di antaranya kan kasus korupsi dia gitu kan, bahkan ada nepotisme juga di situ, ada berbagai macam skandal lah, dan itu terjadi hari ini istilahnya ya, para hakim-hakim di Israel tuh dia sudah menanti-nanti ini kapan nih selesai perang, kita langsung ajar habis-habisan sudah terjadi itu. Salah satunya berarti dia nyerang Gaza ingin menerbitkan dia sendiri jadi pahlawan berarti ya. Kemudian kasusnya dilupakan mungkin itu kali. Dia pengen menganggap kalau menang jadi pahlawan nih. Kalau kalah nih udah kalah nih habis-habisan nih kayaknya nih. Iya. Ya memang ya itu dia. Ini tidak hanya ingin tampil jadi pahlawan. Jadi semakin lama perang itu ya semakin dia nggak bisa diganggu-gugat gitu, absolutismenya. Kan itu ya dalam undang-undang Israel itu kalau negara dalam status perang ya maka perang itu
absolut. Artinya dia nggak bisa diganggu gugat oleh berbagai instansi lain, terutama masalah-masalah kasus ya itu nggak bisa diotak-atik. Nah tapi ini kan karena status perang ini sudah berubah sekarang sudah berhenti. Ya ini waktu yang tepat untuk membongkar berbagai skandal politiknya. Ya, Waduh. Dia ada berita juga nih, baru sekitar beberapa jam yang lalu katanya Menteri Pertahanan baru Amerika Serikat menelpon Netanyahu bahwa akan menjamin kebutuhan militer Israel. Ini maksudnya gimana? Apakah akan mulai perang lagi atau gimana? Kemudian juga Trump bilang juga kan ini bisa jadi perjanjian ceasefire ini nggak berlangsung lama, dia bilang gitu juga. Ada kemungkinan perang lagi nggak sih, Ceh? jadi gini, kita harus sepakatnya dulu definisi ceasefire itu apa sih, gitu ya. Jadi kan banyak teman-teman di Indonesia ini yang ya merasa menjadi analis-analis militer ya atau analis Timur Tengah mengatakan jangan mau menerima kesepakatan militer senjata karena pasti dilanggar pasti. Emang pada nggak percaya sih? Pejuang-pejuang Gaza juga mereka nggak punya pilihan ya. Ini adalah best choice kali ini dan ini bukan kondisi pertama mereka. Mereka sudah melalui berbagai hal ini. 2012 perang 8 hari itu berakhir dengan ceasefire. Mereka pasti akan dilanggar lagi gitu loh. Tapi memang tidak ada beberapa negara-negara yang memediator yaitu menjamin gitu. Karena ini jaminannya nggak sederhana. Amerika loh, bayangin Amerika kalau dia gagal menjamin ceasefire ini ya rusak habis-habisan itu citranya. Dia sudah pasang badan di depan panggung internasional bahwa salah ya saya akan menjamin ini nggak akan dilanggar. Lagi baru jadi presiden kan Donald Trump. Kalau ternyata dilanggar semudah itu, wah ini ya sebuah penghinaan besar-besaran ya terhadap kedaulatan USA, negara yang dianggap sebagai didaya hari ini kan. Nah, namun bagi warga Gaza mereka paham bahwa ini bukan ceasefire permanen gitu loh. Sekalipun dalam bahasa politik hari ini dikatakan permanen ceasefire ya, tapi bagi warga Gaza permanen ceasefire itu adalah ketika Palestina mendapatkan kemerdekaan yang total dan Israel itu hilang dari tanah Palestina. Itulah permanen ceasefire dalam definisi warga Gaza gitu loh. Adapun sekarang ini adalah cara warga Gaza untuk kembali merapikan diri mereka, untuk para pejuang Gaza untuk merapikan lagi terowongan-terowongan yang memperbaiki infrastruktur militernya ya dan sebagainya gitu, membangun lagi ekonomi dan ini buat warga Gaza ceasefire, tapi buat kita ini bukan ceasefire. Inilah saat yang tepat untuk kita bergerak habis-habisan untuk membangun kembali Gaza, untuk mengawal masalah ini, mengawal kesepakatan ini sampai agar jangan kembali dilanggar itu. Makanya ini momen buat kita untuk menunjukkan solidaritas kita. Ingat teman-teman, solidaritas kita tidak bisa diukur ketika Gaza diserang. Tapi ketika Gaza tidak diserang, itulah ukuran buat kita. Kalau kita mulai ya selangkah demi selangkah menjauh, melupakan, maka kita tidak sendiri. Tapi kalau ketika perang itu jangan kan kita orang kafir pun mereka berdiri. Ya jadi itu nggak bisa jadi barometer. Tapi barometernya adalah sekarang. Ya, kalau kita ramainya pada saat lagi perang aja jadinya FOMO ya. Jadi bagaimanapun apapun kondisinya, ini perjuangan dari masyarakat para pejuang Palestina ini adalah kaum-kaum yang selalu siap ya, siap kapan aja. Jadi entah pun nanti mau serang lagi pun mereka juga ready lagi gitu. Mereka juga hidup dalam keadaan siap sih sepertinya. Buktinya ketika penyerangan gini mereka udah punya terowongan ini kan berarti udah bersiap dari lama nih. Nah, yang unik ketika terjadi pengumuman ceasefire hari Minggu itu, minggu lalu kalau nggak salah ya, minggu lalunya lagi ya, itu ternyata keluar semua aslinya ya, pasukan perjuangan ternyata nggak sedikit gitu. Jadi keluar semua yang mengherankan itu, dari mana itu mobil-mobil itu keluar gitu loh. Mobil keluar, pasukan sebanyak itu pada keluar, so itu dari mana gitu. Mereka juga bingung. Di drone gitu nggak kelihatan ada mobil, nggak kelihatan ada pasukan-pasukan itu. Ketika lagi di ambush mereka kok nongol gitu kan, mereka bingung. Nah sekarang ketika diumumkan ceasefire nongol semua gitu kan, semua tuh. Ini hal yang cukup unik ya. Belum pernah ada dalam satu peperangan atau juga mungkin konflik suatu negara ada yang punya pasukan perjuangan sekeren itu gitu.
Ini gimana nih, apa yang menjadi narasi dari para media-media Israel saya dengan melihat keadaan hal ini? Berbondong-bondong media-media Ibrani itu yang media saya berbahasa Ibrani itu mereka menulis di headline-nya itu di hari pertama ceasefire aktif ketika melihat ratusan ribu warga Gaza menyambut ya ribuan para pejuang-pejuang Gaza yang tampil dengan berbagai atribut lengkapnya kan, dengan baju-baju militernya yang rapih kelihatan bordes setrika itu. Gak lusuh gitu ya? Iya, jadi mereka bertanya dalam headline mereka, ini lantas siapa yang kita perangi selama 15 bulan terakhir di Gaza? Itu pertanyaan-pertanyaan besar media-media Israel. Karena selama ini kan berbagai statement dari pihak Israel itu mengatakan kami telah berhasil merontokkan kekuatan di utara, kami telah berhasil membunuh. Bahkan ada beberapa jenderal-jenderal lapangan Al-Qassam yang sudah dilaporkan terbunuh. Resmi itu rilisnya ya, bahwa dia sudah terbunuh, dan diantaranya ada komandan Haddad, diantaranya ada komandan Fayyad. Ternyata setelah perang itu selesai dan ceasefire tercapai, itu mereka muncul Nongol. ngomong, dan mereka membuat statement ya keluar dari ya antara runtuhan tempat persembunyian mereka gitu, tempat mereka menyusun strategi itu membuat mereka semakin hancur-hancuran tuh. Wah, image-nya rusak udah. Jadi Israel yang dianggap sebagai kekuatan intelijen terhebat di dunia dengan dukungan CIA itu benar-benar sedang diinjak-injak itu muka mereka oleh oleh pencapaian dan prestasi para pejuang Gaza hari ini yang tampak di media sosial. Iya, jadi kelihatan banget bahwa mereka itu tukang bohong, pencitraan ya. Nggak taunya pas ketika dia bilang dibunuh nggak nongol. Ini kan menarik sekalinya yang benar-benar terbunuh juga itu benar-benar syahid malah jadi glory, ya nggak? Maksudnya ya apa namanya Bapak Yahya ini kan, wah mereka bangga banget, tapi malah jadi satu sosok hero di dunia itu loh, yang benar-benar berjuang membela tanah negaranya. Ya ada sosoknya ternyata, bahkan videonya keluar lagi ya, video dokumenternya keluar lagi. Ini aduh tanpa menginjak-injak itu harga diri Israel tuh. Itu siapa yang ngeluarin sih? Jadi ada satu program di Al Jazeera namanya itu Malkufia Azam. Program itu sudah berjalan ya mungkin 5-6 tahun terakhir, dan pembawa acara program itu namanya Tamir Mishal, itu sahabat saya juga, dia seorang Gaza. Memang dia itu punya hubungan langsung dengan teman-teman para pejuang ya A1 ya. Jadi dia punya punya dokumentasi yang sangat eksklusif gitu kan. Nah, dan acara Malkufia Azam terakhir ini membahas tentang Tofan Al-Aqsa. Dan di situ awalnya itu mau ditayangkan tuh di hari pertama ketika ceasefire aktif. Cuma karena berbagai tekanan-tekanan, khawatir ini malah menarik kericuhan gitu kan dan menggagalkan ceasefire, akhirnya dipundurlah satu pekan. Keluarlah kemarin tuh hari Jumat kemarin itu rilis Mahfudiyah Azam itu keluar tuh dokumentasi yang selama ini disimpan, diantaranya itu pergerakan Pak Yahya itu dari runtuhan-runtuhan lain memberikan semangat para pejuang-pejuang negara terdepan, Masya Allah. Memang saya kemarin ngobrol dengan teman-teman Gaza ya. Kita flashback lagi ya, tribut tuh Pak Yahya. Kita semua takjub, ini karomah loh. Karomah bagaimana seorang Yahya ini benar-benar disembunyikan dari sejak dia itu lama keluar tahun 2012. Itu menjadi buruan yang nomor satu lah misalnya di Gaza itu ya. Kalau bahasanya One Piece itu bounty-nya tuh bisa berapa miliar berry gitu kan, harga kepalanya itu ya. Dan ketika Zionis dengan berbagai bantuan intelijennya mereka berusaha melacak keberadaan Pak Yahya selama perang, itu gagal, nggak sampai-sampai. Tapi bagaimana Allah mempersiapkan panggung terakhir untuk sang komandan dengan skenario yang indah sekali. Bayangkan sampai ada drone yang meliput akhir hayat dia, dan itu bukan drone yang disiapkan oleh para pejuang, tapi drone musuh gitu. Jadi bagaimana Allah Taala menggerakkan itu si apa namanya itu apa namanya
ya namanya itu admin ya, admin drone itu apa bahasanya itu Operatornya, namanya pilotnya. operatornya drone itu. Allah menggerakkan tangan si operator itu untuk Masuk. memvideokan, mendokumentasikan akhir hayatnya Pak ini gitu loh. Jadi kan luar biasa dan gini. Dan masya Allah, kenapa saat itu Pak Yahya menutup mukanya dengan sorban? Kan saat itu kan kita lihat itu Ya. kalau si Pak Yahya mau selamat bisa dia. Dia hanya cukup membuka sorbannya, dipastikan dia nggak akan dibunuh, tapi dia akan ditangkap dan dipenjara, diadili dan dia akan digali sumber-sumber atau informasi-informasi detailnya. Itu bisa Nah, sebenarnya, bisa itu jalan keluar Pak Yahya untuk keluar saat itu kan. Tapi dia sengaja dia nggak mau, dia tutup muka dia biar nggak ketahuan seperti itu dia. Dia tahu ini kalau kalau saya buka nih ini saya akan tangkap. Tapi kalau saya tutup ya ini mereka akan nggak mengira saya ini adalah pejuang biasa gitu loh. nah. Memang kinerjanya itu luar biasa sekali dan itu betul kata Iya Anda. ya. Jadi itu jadi glorifikasi abadi itu buat tidak hanya buat kita tapi buat musuh-musuh. Eh, Ya kalau misalnya Bill tertangkap bisa disiksa, disandra untuk mencari di mana tempat apa namanya para pasukan berada ya. Tapi memilih untuk udah tahu pasti pasti akan dieksekusi dan dia memilih jalan itu. Dan yang benar juga tadi kata Syekh Uzain ya bahwa ada pilot itu masuk ke sana ngelihat kejadian itu dan dia posting lagi kan itu kan jadi terglorifikasi sendiri gitu kan malah malah memberikan tambahan boosting semangat dari seluruh dunia ngeliat kejadian ini gitu. Siapa yang benar-benar pejuang, siapa yang penjajah jadi makin jelas. Di sini juga kita lihat bagaimana dia jalan gitu walaupun pakai tongkat masih mengamati satu titik ke titik lain. Benar-benar benar-benar panglima tempur gitu ya dalam keadaan udah mungkin udah tua beliau sebenarnya ya. Tapi masih udah tua tapi masih aja jalan gitu ya. Ini menarik banget. Ada satu hal juga yang menarik nih Sani ketika pertukaran pertukaran apa namanya Sandra ini menarik ya. Kenapa Israel mau merilis sampai 1.000 orang gitu dibanding cuma 33 orangnya ya apa orang Israel mereka mau tukeran dengan 1.000 tawanan mereka di apa namanya di Israel. Tapi ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya Israel itu udah lebih dulu menculik-culik warga Palestina sebelum tanggal 7 Oktober dan sampai 1.000 orang guys gitu. Ini Sandra 33 mah nggak ada apa-apanya berarti. Gitu. Ini berarti memang ketentuannya pasukan perjuangan. ya gini, para pejuang Gaza ini berusaha mengimbangi gayanya penjajah. Penjajah ini sering bermain kode. Ya, Zionisme itu kan, Illuminati itu kan sering bermain kode-kode kan, Ya. biar dunia mentafsirkan sendiri gitu loh. Nah, Criminal message gitu ya. Sama, nah. para pejuang Gaza pun sama, mereka bermain kode. Makanya di hari pertama kesepakatan pertukaran tawanan, kalau kalau antum perhatikan itu ada dua kursi kosong. Jadi para pejuang Hmm. Gaza berdiri di depannya itu ada dua kursi kosong dan ada meja gitu loh. Nah. Itu ada pesannya bahwa dari awal itu ya penentu perundingan ini kita lah yang berunding di atas meja ini meskipun tidak tampil artinya kan kita kan nggak berunding langsung ya Hmm. itulah perlunya mediator gitu kan Nah. tapi ini penegasan dari awal itu kita lah yang sudah menentukan kemana arah perundingan ini dan Hmm. itu yang berusaha diingkari oleh Netanyahu dari bulan pertama bulan kedua sudah sampaikan sejak awal itu target para pejuang Gaza jelas kami berhasil menghabisi divisi Gaza. Divisi Gaza ini adalah divisi di kemiliteran Israel yang memang disiapkan untuk menghabisi para pejuang Gaza kalau ada perang-perang besar. Lebanon Al-Aqsa 7 Oktober itu di antara misi utamanya pertama menghabisi divisi Gaza selesai. Kedua kami menyandra beberapa tawanan dan para pemukim ilegal Yahudi. Jelas ini akan kami bebaskan. Kalian gak usah repot-repot perang, gak usah repot-repot menghabisi Gaza atau kalian repot-repot mengirimkan ribuan tentara kalian. Itu semua nggak akan mengubah tawaran kami dari awal. Tawaran kami adalah kami akan kembalikan sandera-sandera ini dengan ditukar oleh ribuan sandera-sandera Palestina yang ada di penjara Israel, terutama mereka yang divonis seumur hidup. Nah, Hmm. jadi seperti itu. Dari awal memang sudah dijelaskan, memang ini hanya masalah gengsinya aja sih Netanyahu ini. Dia merasa oh kita kita bisa kok bebasin tahun ini tanpa harus berunding, kita bisa kok bebasin dengan kekuatan, kita bisa sih nggak harus nurutin itu nggak bisa. Akhirnya
terbukti lah, terbukti bahwa eh, yang bisa mengembalikan para sandera itu ya cuman para pejuang Gaza dengan perintah dari komandan tertinggi mereka. Nah, teman-teman, jadi gini, gini, Mas Arin, ya, di sini ada kita kita melihat ada tiga sektor yang sedang berjuang di Gaza. Satu sektor berjuang di medan tempur. Ini face to face, militer versus militer, gitu ya. Dengan berbagai berbagai apa istilahnya keseruan dan aksinya. Sisi kedua, faktor kedua yang sedang bertempur adalah masyarakat Gaza dengan kesabarannya. Itu nggak gampang loh. Para pejuang masyarakat sipil Gaza itu mereka dibantai setiap hari sampai 47.000 nyawa terbunuh. Itu adalah cara Israel itu menekan agar kalian juga harus harus menyerang para apa militer kalian agar berhenti perang ini. Maka ditekan dengan cara membantai satu persatu keluarga Gaza itu. Nah, warga Gaza berhasil apa menjaga ketegaran mereka, ya. Dan itu luar biasa. Ini menjadi unsur terpenting dalam hubungan ini. Ketiga, sektor ketiga adalah sektor perundingan di atas meja perundingan yang diisi oleh para politisi-politisi Hamas di situ kan, yang mereka berunding di Qatar, di Doha, kemudian di Mesir. Ini perundingan di atas meja itu juga nggak kalah sengit dibandingkan peperangan di medan tempur itu. Makanya setelah ini selesai, itu Joe Biden dan beberapa analis Israel itu mereka sepakat, kami ini nggak pernah menemukan ada orang Arab dengan kemampuan berunding sehebat ini, sehebat. Jadi detail itu benar-benar diperhitungkan sekali. Makanya itu kenapa lama itu, karena ada detail-detail yang nggak mau kelewatan, nggak mau terlewati oleh para diplomat pejuang ini gitu kan, sampai ketika keputusan bahwa setiap kami bebaskan satu tentara Israel, maka kalian harus bebaskan 50 warga Palestina yang di apa namanya dihukum, divonis seumur hidup. Itu perhitungan mereka dalam sekali. Bahkan nama-nama siapa yang dibebaskan itu luar biasa dalam sekali itu. Jadi memang wah, ini membuktikan bahwa mereka ini bukan orang-orang yang baru. Mereka bukan newbie, mereka orang berpengalaman, baik itu dalam perundingan dengan kekerasan, perundingan dengan senjata, maupun perundingan di atas meja perundingan. Tapi kalau boleh tahu masih banyak nggak sih tawanan di Israel? Banyak, masih banyak. Kalau itu ada sekitar 7.000. Bahkan 7.000? 7.000-an. Oh. Bahkan dalam tahun-tahun sebelumnya itu mungkin sampai atas 10.000 itu ada 10.000 tawanan Palestina menjadi Israel. Tapi semuanya itu memang ya mayoritas yang mereka sudah semuanya itu akan berusaha dibebaskan. Jadi siapa yang dibebaskan? Mereka yang sudah tinggal 20 tahun, ya. Artinya mereka divonis. Kemarin kan saya ikut dalam penyambutan tawanan Palestina yang dibebaskan di Mesir. Jadi mereka ini yang sudah hidup selama 20 tahun, 30 tahun, bayangkan coba di penjara Israel, dan mereka tuh memang divonis sampai mati, itu nggak boleh keluar gitu loh. Itu vonis mereka. Masya Allah, itulah mereka yang didahulukan oleh para pejuang Gaza untuk dibebaskan. Sementara ada juga misalnya tawanan-tawanan yang ya nyisa 5 tahun lagi, nyisa 6 tahun lagi, itu nggak jadi prioritas. Gitu, makanya mereka bisa bertahan lah 5-6 tahun lagi. Tapi untuk mereka yang seumur hidup ini, yang divonis seumur hidup ini, itulah mereka objek utama dalam kesepakatan ini. Inilah kezaliman ya teman-teman semuanya. Bagaimana mereka menahan manusia lain itu hanya dengan dakwaan karena mereka orang Palestina. Nih bayangan, nggak ada kesalahannya. Kesalahannya karena mereka orang Palestina. Ini kan dolim jatuhnya. Nah, ketika kemudian terjadi pertukaran, ini yang unik dan juga viral. Bagaimana tentara pasukan perjuangan ini membebaskan wanita-wanita Israel dengan baju tentara, gitu ya. Dan kemudian disambut dengan warga Gaza itu malah di apa namanya? Kayak temenan gitu mereka. Ini kan unik ya. Kalau kita ngelihat tawanannya Israel keluar dalam keadaan ada yang cacat, ada yang gila, ada yang bentar lagi mati, ada yang udah kena penyakit berat, ada yang mukanya udah kesiram air panas gitu, pokoknya macem-macem. Nah, kalau ini dalam keadaan safe and sound gitu ya, kayaknya mereka terawat gitu. Nah, pakai baju tentaranya dan dada-dada gitu. Bahkan pulangnya dikasih sertifikat. Ini kan unik nih, treatment kayak gini nih kayak
out of the box gitu ya, cara membebaskan Sandra. Ini apa yang coba ditampilkan? Dan sebenarnya siapa sih orang-orang ini? Kok diperlakukan berbeda, itu siapa emang mereka? Ya, jadi kalau ditanya siapa mereka ini, semua sama aja. Semua tawanan-tawanan atau sandera-sandera Israel yang ditawan oleh para pejuang Gaza semua diperlakukan sama, diperlakukan dengan sangat manusiawi. Bahkan Katanya mereka tentara ya? iya, sebagian memang kan rata-rata mayoritas orang Israel kan tentara semua. Oh, yang ditawan tuh yang tentara kan, berarti bukan warga sipil yang di rumah-rumah gitu kan? Jadi tawan. Ada juga Yang ditawan juga ada. ada juga sipil ya? Oh. Ada sipil, ada tentara. Eh, jadi gini, fakta menariknya, di antara 4 tentara yang dibebaskan kemarin itu ya, tentara wanita, itu ada satu di antara mereka itu nggak mau dibebasin. Kan Ada. gitu? Ini saya dapat di salah satu ya. Jadi mereka satu orang tuh bukan nggak mau bebas ya. Dia bilang, udah saya nggak apa, saya sabar dulu deh. Oh, ini bebasin aja nih. Satu teman saya. Jadi dia ingin mendahulukan sandera lain untuk dibebaskan. Jadi dia nggak apa, nggak usah sekarang gitu loh. Artinya apa? Artinya dia merasakan kenyamanan di situ. Artinya dia nggak merasa ada intimidasi, dia nggak merasa dia sedang dalam satu satu circumstance atau kondisi yang membuat dia tutup tekan, enggak. Nah, sampai bahkan dia mempersilahkan tawanan lain untuk keluar duluan. Paham enggak? Nah, ada satu informasi menarik lagi, tapi ini belum dikonfirmasi ya. Tapi ini yang sudah beredar di antara teman-teman saya di Gaza. Katanya ya, bahwa alam kebenarannya sampai ada satu tawanan wanita Israel yang menikah dengan salah satu pejuang. Oh iya. sampai sudah punya anak gitu loh. Ya Nah, Allah alam ini gimana kebenarannya, tapi ini jangan dipercaya mentah-mentah ya, kita tunggu konfirmasinya aja, ntar juga akan terkuak apakah ini benar atau tidak. Artinya ya itulah kenyamanan untuk para sandera itu sampai ke tahap itu gitu loh. Dan nih sejak 2006 ya, sempat ada juga misalnya Kopral Zionis yang ditangkap oleh para pejuang Gaza, itu namanya Gilad Shalit. Itu ketika disandra itu dia tuh dibawa pelesiran oleh para pejuang, kadang barbikuan di pantai, kadang dibawa nobar El Clasico gitu loh. Jadi dibutuhkan para sandra. Nah, terakhir ini salah satu sandra tentara wanita yang dibebaskan tuh ada video beredar, dia baru tadi malam saya lihat, dia berpelukan dengan keluarganya, kemudian ditanya oleh ibunya, gimana kabar kamu, gimana mereka itu memperlakukan kamu di penjara, sambil nangis tuh dia bilang, mereka sangat baik, mereka orang-orang baik, mereka memperlakukan saya seolah-olah mereka ini ayah-ayah saya. Masya Allah. Seperti itu pengakuan tuh itu beredar di medsos tadi malam. ya walaupun mungkin kalau beredarnya kalau tanpa kamera mungkin akan keluar lagi, beda lagi narasinya kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi lebih banyak kita lihat bagaimana pembebasan sandera Israel itu dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan seperti malah kayak betah, kayak apa namanya, nggak seperti yang mereka bayangkan, seperti halnya narasi-narasi orang-orang yang udah dibebasin sebelumnya. Dan uniknya di meja waktu tanda tangan itu dua benderanya bendera Palestina, jadi menunjukkan kayak tadi antum bilang tadi ya, bahwa yang menentukan itu ya Palestina sama Palestina sendiri gitu. Nah, setelah akhirnya dibebaskan itu para sandera, ada pemandangan yang menarik juga, yaitu kemarin atau hari ini, saya baru lihat hari ini, bagaimana jutaan orang itu berbondong-bondong kembali ke tempatnya gitu, dan banyak adegan-adegan mengharukan gitu, apalagi beberapa wartawan gitu ya. Ada satu wartawan ini yang saya lupa namanya, yang sering nongol gitu ya, tapi dia masih selamat di antara banyak wartawan lain yang sudah syahid gitu. Ini hal yang ternyata bikin kesel warga tentara Israel juga kan. Ben Gvir juga posting kan, dia kan posting kekesalan kejadian ini kan, tadi antum bilang juga dia posting. Ini bagaimana menurut pandangan antum nih? Ini sebuah gambar gitu aja seperti menggambarkan satu hal yang menarik itu di dunia. Seperti ini banyak komentar-komentar luar biasa gitu. Media Israel gimana menurut antum? Ya, jadi gini, kenapa kepulangan ratusan ribu atau mungkin sejuta lebih warga Gaza ke utara itu menjadi hal yang sangat emosional dan fenomenal? Karena memang di antara poin-poin yang selama ini itu tidak mau disepakati atau diterima oleh Israel itu adalah kepulangan warga ke utara.
Jadi gini, memang sejak awal itu kan yang meletakkan persyaratan ini para pejuang Gaza, A, B, C, D gitu ya. Itu rata-rata semua itu sudah disepakati oleh kabinet perangnya Israel. Ini oke, kita oke. Misalnya pembebasan tawanan Palestina, oke kita akan bebaskan, oke. Kemudian eh, apa namanya pembukaan blokade kita bisa bebaskan. Misalnya rekonstruksi Gaza kita oke, kita bisa jalankan. Nah, tapi ada beberapa poin itu mereka tuh kekeh nggak mau. Mereka mereka terima. Di antaranya satu, perang berarti permanen. Mereka nggak mau. Dua, menarikan tentara Israel dari Gaza. Itu mereka berusaha, mereka nggak mau menyetujuinya. Ketiga, itu kembalinya warga Gaza ke utara, gitu loh. Nah, ada beberapa poin-poin lagi. Tapi semua ini akhirnya nggak bisa mereka tolak. Mereka bisa menerima, terutama yang ketiga ini. Itu pesannya apa? Antum Pak bayangin pesannya. Jadi eh, eh, keputusan bahwa warga Gaza itu nggak akan kembali ke utara itu dikeluarkan oleh Netanyahu ya atas nama militer Israel. Tapi kali ini dunia terbuka bahwa ternyata keputusan itu pada akhirnya sejak awal dan sampai akhir itu ada di tangan para pejuang Gaza. Iya. Bayangkan. Jadi itu pesan-pesan ke dunia dan itu yang membuat malu isi di situ. Jadi memang pada akhirnya yang memutuskan apakah para warga Gaza ini bisa pulang ke rumah mereka itu siapa itu jelas. Terbukti hari ini bahwa ternyata keputusan itu sejak awal memang ada di tangan para pejuang-pejuang Gaza ya dan itu hanya masalah waktu. Itu hanya masalah waktu sampai akhirnya para para tentara Zionis ini mereka harus merelakan ya dan mereka harus mau dijinakkan ya saya bahasa itu ya gitu ya. Mereka harus mau dijinakkan oleh para pejuang-pejuang Gaza dan mereka harus bertukuk lutut di hadapan warga Gaza gitu kan. Nah, hal menarik lagi tentang utara, kembalinya warga Gaza ke utara. Jadi plan ya strategi yang digunakan oleh tentara Israel di utara itu namanya Hintot General atau planning para jenderal. Itu planning yang digunakan juga tahun 48. Ketika Israel itu berhasil memaksa 800.000 warga Palestina itu keluar dari rumahnya tahun 48 peristiwa Nakbah, itu mereka menggunakan namanya plan general itu. Gimana caranya? Jadi mereka membantai ya melakukan pembantaian di depan mata warga Palestina saat itu untuk memberikan ketakutan. Nah, tahun 48 itu yang terjadi. Jadi satu kampung itu dulu itu ada di saya lupa nama kampungnya itu ya di Deir Yassin, kalau salah Deir Yassin itu dibantai 50 orang dibunuh di depan mata warga. Akhirnya mereka semua warga ini semua lari ke kampung sebelah sambil membawa rasa takut itu, membawa teror dan menyebarkan teror itu. Weh, gila itu Yahudi, nggak main-main. Puluhan orang dibantai di depan mata kita. Nah itu akhirnya teror itu menyebar dari kampung-kampung akhirnya melemahkan semangat warga Palestina akhirnya terjadilah peristiwa Nakbah 48 itu berhasil mereka jalankan tahun 48 mereka pikir dengan cara itu mereka bisa menguasai wilayah utara Gaza kali ini tapi warga Gaza ini kan orang-orang yang paham mereka nggak mungkin seorang muslim itu nggak mungkin jatuh dalam lubang dua kali gitu kan jadi mereka bertahan meskipun pembantaian masif di utara itu luar biasa itu keras itu tapi itu tidak menggerakkan warga utara untuk terus bertahan di sana itulah akhirnya membuat planning para jenderal ini hancur. Itulah akhirnya yang membuat perang ini bisa berakhir dalam waktu yang ya meskipun cukup lama ya, tapi bagi warga Gaza ini sebuah kesuksesan yang luar biasa gitu kan. Dan sekarang perjuangan mereka, pengorbanan mereka warga utara itu terbayarkan. Akhirnya ratusan ribu warga Gaza yang mengungsi dari utara mereka bisa kembali ke utara ya karena buah dari ketabahan dan ketegaran warga Gaza di utara. Nah ini sangat difahami sekali oleh Israel. Jadi mereka melihat sebenarnya media-media Israel pun mereka itu antara salut gitu loh dengan malu. Mereka salut dengan ketegaran warga Gaza itu. Mereka nggak pikir ini bangsa apa ini gitu. Tapi di sisi lain itu membuat mereka malu. Nah, saya ingin kembali membahas masalah tadi ya. Pak Sandra yang keluar dan memberikan citra yang sangat indah citra yang sangat positif untuk Hamas itu sudah dibaca oleh Netanyahu dari awal. Makanya Netanyahu itu dari awal itu target dia adalah membunuh para sandera yang ada di tangan para pejuang Gaza. Dari awal tuh, kalau anda melihat di Mafia Azam yang tampil di Al Jazeera beberapa hari lalu, itu dijelaskan bahwa di tanggal 7 Oktober itu sempat
para pejuang Gaza ini menyandra keluarga Israel di rumah-rumah mereka. Jadi ada posisinya itu mereka dikepung, para pejuang Gaza menyandra di rumah Israel dan dikepung oleh tentara Israel, baku tembak. Itu instruksi langsung dari Netanyahu, bom semua rumah-rumah yang di situ ada pejuangnya. Nah, Di situ ada sandra-sandra Israel gak perlu dibom. Karena bagi mereka selama itu sandra-sandra itu ada di tangan para pejuang, satu itu akan menjadikan bargaining para pejuang Gaza itu kuat di meja perundingan. Dua, kalaupun nanti mereka lepas dibebaskan, itu hanya akan menguntungkan pihak Hamas karena pasti para sandra ini akan menceritakan pengalaman nyatanya, yaitu bagaimana mereka dimuliakan oleh para pejuang Gaza. Itulah salah satu alasan kenapa Netanyahu ini bersikeras, pokoknya kita jangan sampai ya membebaskan para sandera dalam perundingan seperti itu. oh berarti benar ya waktu Testimoni 7 Oktober oleh warga Israel sendiri ketika itu di medianya dia mengatakan bahwa yang membunuh bukan pasukan Palestina, tapi yang membunuh adalah pasukan kami sendiri yang waktu itu. Dia karena rumahnya itu diberondong dengan tank atau Apache ya gitu pokoknya diberondong gitu. Yang kemudian mereka juga buat videonya bahwa yang hancur itu atap-atap rumahnya itu pada hancur semua gitu. Sedangkan pasukan perjuangan senjatanya kan senjata minimal gitu ya. Dan itu justru yang melindungi keluarga itu untuk nggak kemudian ini adalah mereka pasang badan pasukan perjuangan itu. Tapi sekeluarga itu pada akhirnya terbunuh juga karena senjata-senjata berat itu. Nah yang selama testimoni itu dan mungkin ini disembunyikan oleh beberapa media. Saya tuh dapat kutipannya dari satu media juga, dari media luar juga, kemudian diterjemahkan dari bahasa Ibraninya. Berarti ini kejadian ini benar-benar seperti yang antum bilang barusan bahwa memang Netanyahu pakai narasi take no prisoner seperti ya. Mau dari wilayah anggotanya dia atau dari musuh, pokoknya semua harus mati. Wah, tapi sekarang ya rencana Allah akhirnya kebuka semua nih. Nah, yang terakhir nih, Syekh. Ketika kemudian dengan peperangan Gaza nggak bisa ditaklukkan dan akhirnya sekarang balik lagi ke barat gitu. Kalau manusia normal ya gitu untuk kembali ke daerah yang dulu dibombardir, kita aja mungkin masih trauma kali ya. Balik lagi ke rumah habis, ntar kita bisa kena bom lagi, ke situ lagi. Ini masih balik lagi gitu ya. Seolah-olah umat muslim itu merasakan bahwa kematian itu hal bagian dari proses untuk bisa ketemu sang pencipta gitu ya. Jadi ingat masa Covid. Waktu baru dibuka Covid langsung pada umroh gitu. Nggak takut gitu, nggak takut kena Covid, nggak takut mati. Ini memang unik ya umat muslim ini. Nah, setelah dengan rencana peperangan gagal, ada wacana Trump akan memindahkan 2 juta warga Gaza ke negara-negara yang menyupport mereka, termasuk Indonesia katanya gitu. Kalau 2 juta berarti hampir semua nih kan. Emang dia berencana untuk mengosongkan Gaza banget ini. Ini maksudnya gimana nih? Ini kan sama aja kayak ethnic cleansing secara halus gitu kan. Karena kita harus yakin dulu bahwa Trump ini bukan orang baik ya. Ya kalau sebagian orang melihat wah ini gara-gara Trump perang selesai bukan karena kebaikan Trump, tapi karena Trump sudah merasa muak dan dia sudah putus asa. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah melihat sumbernya aja orang yang tidak baik, sumbernya adalah orang jahat, ya maka berbagai statementnya, berbagai usulannya itu harus ada emosi keraguan di situ kan, emosi tidak percaya atau emosi berprasangka, wajar gitu. Nah, dan jangan lupa Trump ini adalah salah satu presiden Amerika yang mencetuskan deal of century ketika masa jabatan awal dia kan, 2014 saat itu. Nah, jadi ya tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah salah satu cara Trump ini untuk melanjutkan mewujudkan deal of century itu, di mana saat itu kan dia ingin memindahkan 2 juta warga Gaza ke Sinai, wilayah Sinai di Mesir, namun Mesir menolak. Cuman tekanan-tekanan itu nggak berhenti. Ya, nah tadi malam nih, saya lagi-lagi saya mendengar statementnya Trump tadi malam dalam pidato itu dia bilang gini, ya, ya kami berusaha. Intinya tadi membebasnya dia bilang gini, kami akan berusaha merayu Presiden As-Sisi ya Mesir untuk bisa menerima 2 juta warga Gaza. Ya karena kami kan sudah banyak membantu Mesir. Kami harap karena giliran mereka membantu kami. Nah, gitu. Nah, kenapa dia bersikeras? Ya tadi itu yang antum bilang, antum sudah mention, sudah antum notice bahwa Barat ini memahami banget, oh ini
Gaza ini tidak seperti misalnya bangsa Indian yang bisa kita genosida ya habisi lalu kita bisa tempatin tangan mereka, ini beda gitu loh. Jadi kekuatan ini nggak akan bisa menghabisi Gaza. Ya. Eh, dominasi militer tuh nggak bisa mengusir warga Gaza. Jadi harus ada cara-cara lain ya. Dengan cara apa? Dengan cara pengusiran diam-diam gitu. Dan gini teman-teman, bagi yang belum paham sebetulnya usaha semacam ini sudah berlangsung sejak lama sekali. Antum tahu gak? Warga Palestina yang mau hijrah ke Kanada, ke Australia itu akan diberikan berbagai kemudahan-kemudahan oleh pihak Australia, pihak negara Eropa. Itulah bedanya. Jadi orang Palestina nih, dia bisa mengajukan dirinya misalnya ke PBB ya, UNHCR untuk misalnya mencari suaka di negara yang banyak itu teman-teman saya itu ada di misalnya Belgia, banyak teman saya di Belgia itu. Nah nanti di Belgia kalau mereka tahu orang Palestina itu langsung dikasih fasilitas dari pekerjaan, dikasih kewarganegaraan, gitu kan, dan pokoknya dibuat orang Palestina senyaman mungkin di tanah mereka. Itu sudah berlaku sudah puluhan tahun gitu, meskipun ada yang sebagian yang akhirnya memilih untuk mengambil jalur itu, ada yang mayoritas memilih untuk tetap di Palestina gitu loh. Nah tapi ya sebagian yang memilih jalur itu tetap pada akhirnya mereka memiliki pandangan lain. Oke, kami di sini bukan untuk santai, kami di sini untuk membangun kehidupan baru, tapi kami akan mendidik anak-anak kami untuk terus mengingat bahwa dia punya rumah, dia punya tanah. Akhirnya mereka banyak yang kuliah di luar, banyak juga teman-teman saya yang kuliah di Jerman gitu kan. Nah, tapi setelah mereka lulus, setelah mereka sukses, itu mereka kembali ke Gaza, itu banyak seperti itu gitu loh. Jadi intinya teman-teman, berbagai usaha untuk mengosongkan wilayah Palestina untuk kemudian ditempati oleh pemukim negara Yahudi itu sudah banyak sekali, dan tawaran Trump ini bukan yang pertama kali digulirkan. Tetapi unik banget ya, apa haknya dia sebagai presiden Amerika untuk mindahin warga sebuah negara lain? Itu kan nggak ada hak sih sebenarnya. Termasuk Yahudi sekalipun, Israel sekalipun ingin memindahkan warga Palestina, itu kan bukan negara dia gitu. Otoritas dia apa? Kemudian memiliki kontrol, gue pindahin nih warganya. Emang dia siapa gitu kan? Orang aja ngeliat, lu siapa lu nyuruh-nyuruh orang gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kelihatan banget kayaknya mereka tuh kepengen banget Gaza tuh dikosongin untuk Israel. Ada apa sih sebenarnya di Gaza ini? Apa sih yang mereka rebutin, atau ada aset apa sih di Gaza ini yang sampai harus kosong gitu ya? Harus kemudian bisa dikaryakan kayak ngejar target gitu, atau juga mungkin ada suatu aset yang nggak diketahui orang-orang bahwa adanya di situ gitu. Ada apa sih sebenarnya itu? Kok kayaknya ngotot banget sih Gaza harus takluk gitu? Jadi gini, karena kalau tadi Antum tanya, emang siapa sih Amerika? Kok dia kayaknya merasa punya otoritas untuk mengusir Gaza? Jadi perang Tofen al-Aqsa ini membuka mata kita semua bahwa memang Israel itu bukan sebuah negara yang berdikari. Israel ini lagi-lagi adalah proyek kolonialisme. Dulu itu negara kolonial itu menjajah negara-negara objek mereka itu secara nasi-nasi, secara sendiri-sendiri. Spanyol menjajah beberapa negara, Inggris menjajah beberapa negara, Belanda juga sama gitu kan. 1907 adalah pertemuan rahasia itu di kediamannya Menlu Inggris, namanya William Campbell Bannerman. Disitulah mereka menyatakan persepsi bahwa kita nggak bisa terus-terusan seperti ini menjajah masing-masing. Kita akan dikalahkan oleh dominasi masyarakat Arab yang mereka sudah bersatu secara agama dan secara bahasa. Muncullah ide bagaimana kalau kita ini gabung aja, ayo kita buat proyek bersama gitu kan. Nah, dengan cara melemahkan kekuatan umat Islam di Timur Tengah. Mereka menjabarkan itu oleh Bannerman, itu yang dijabarkan oleh Menlu Inggris itu. Kita harus memecah kekuatan Arab Asia dengan Arab di Afrika. Di mana letak ketemuannya? Di Palestina. Maka kita harus membangun pangkalan militer di situ, ya di sekitar Palestina itu. Nah, pemikiran neokolonialisme dan imperialisme itu bertemu dengan pemikirannya Theodor Herzl yang ingin membangun negara Yahudi. Kebetulan nih, ya kan ente nih Perancis, ente kesel kan sama orang Yahudi kan di tempat ente. Iya betul, ente Spanyol gimana? Pengalaman dengan orang Yahudi, wah luar biasa tuh, kurang ajar tuh mereka itu monopoli. Inggris juga sama, Amerika sama. Oke, yuk kita kumpulin orang Yahudi itu, kita dukung idenya Theodor Herzl
untuk mendirikan negara Yahudi di lokasi itu. Jadi mereka sambil sekali sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Satu, mereka berhasil menghilangkan parasit atau orang-orang Yahudi yang tinggal di negara-negara mereka. Dua, mereka juga bisa melemahkan kekuatan umat Islam, dan mereka bisa mendominasi dunia. Itulah hakikat negara Israel itu. Maka ketika Amerika itu dia ingin mengosongkan itu ya karena dia gembong dari ide kolonialisme ini, itu ya. Itu yang pertama. Kayak tempat sampah dong Palestina tuh, tempat sampahnya Yahudi. Buang-buang dari Eropa ditaruh situ. Iya, memang seperti itu faktanya, seperti itu. Makanya, nah jadi saat itu negara-negara kolonial itu mereka sepakat, pokoknya nanti kalau kita sudah membangun pangkalan militer atau apakah itu bentuknya, apakah negara kah, apakah entitas kah, pokoknya kita akan backup sekuat-kuatnya. Karena di situ adalah sumber kekuatan kita. Makanya ketika Tafel Aqsa, Gaza melawan Israel, kan mereka backup habis kan, negara-negara Eropa itu. Karena itu komitmen mereka gitu loh. Itulah yang disebut oleh Pak Soekarno itu neokolonialisme dan imperialisme. Ya. Malah yang kedua tadi saya lupa antum nanya apa tadi yang terakhir itu. Coba ingetin lagi deh. Yang ada aset apa sih di sana di Gaza tuh? Itu juga sudah menjawab pertanyaan antum sebetulnya. Jadi bukan masalah Gazanya, ini masalah Palestinanya. Dan selama ini penjajahan kolonial, negara-negara kolonial berupa Yahudi ini itu nggak bisa sempurna, nggak komplit kalau masih ada Gaza. Kenapa? Karena Gaza inilah yang keroknya nih. Ini satu tempat yang nggak bisa ditaklukkan. Seluruh wilayah sudah mereka taklukkan. Maka sudah dikasih pemerintah tuh, ada presidennya, ada menteri-menterinya, meskipun boneka ya. Nah, tapi Gaza ini menolak. Gaza ini kok nggak bisa dijinakkan. Jadi sekali lagi Israel itu nggak akan sempurna. Kolonialisme Barat ini nggak akan sempurna kalau Gaza ini nggak ditaklukkan. Jadi bukan masalah di situ ada minyak, seperti berbagai teori kan. Kalau minyak mah Israel nggak pernah kekurangan minyak. Emang semua minyak negara Arab kemana larinya? Ya ke Israel dan Amerika. Atau kalau dikatakan bahwa ini mau dibangun terusan Rion gitu kan, untuk alternatif terusan Suez dan sebagainya, itu juga ya teori nomor sekian gitu kan. Pasti Israel dan Amerika ini mereka sekarang memang sudah lama itu mereka di atas angin, mereka sudah menguasai dunia dari berbagai sisi. Nah, cuman satu itu ada duri yang masih nyangkut di sepatu mereka, itulah yang namanya Gaza, yang membuat negara-negara kolonial ini tidak bisa berekspansi, tidak bisa memperluas kekuasaan mereka, tidak bisa menguasai dunia seutuhnya karena ada Gaza inilah. Itulah value sebuah Gaza. Ya mungkin mau dipakai buat pencitraan ya, bahwa kalau bisa menguasai Gaza mereka bisa nyombong bikin negara-negara Arab takut untuk menaklukin mereka gitu, bahwa semuanya udah beres selesai ditaklukkan gitu. Bukan hanya itu, kalau Gaza itu hilang artinya nggak pernah ada lagi yang berisik di wilayah Palestina. Jadi ntar kalau Al-Aqsa itu dihancurkan, udah nggak ada lagi yang berisik. Selama ini kan yang menjaga Al-Aqsa siapa kalau bukan Gaza? Dan di antara kenapa Gaza itu meluncurkan Tufan Al-Aqsa 7 Oktober? Itu karena memang ada usaha serius, ada rencana serius Israel untuk menentukan Masjid Al-Aqsa. Dan juga gelombang globalisasi besar-besaran negara-negara Arab itu juga salah satu faktornya. Makanya Gaza tampil untuk membangunkan manusia, membangunkan masyarakat bahwa ini loh agenda mereka gitu loh. Bayangkan kalau Gaza nggak ada, wah Indonesia udah lama akan ikut normalisasi. Al-Aqsa mungkin sudah lama runtuh. Jadi itulah kenapa Gaza ini memang menjadi benteng terakhir umat Islam, bahkan benteng terakhir kemanusiaan. Waduh. Ya ini benteng terakhirnya, dan yang jaga juga nggak kaleng-kaleng teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua punya kesempatan untuk bisa datang ke Aqsa ya. Walaupun begitu, Syekh Husain istrinya orang Palestina juga belum pernah ke Aqsa. Siapa tahu kalau udah merdeka bisa masuk ya saya. Doa saya, ya Allah, saya mau sebelum meninggal saya mau sholat di Masjid Al-Aqsa, tapi nggak sebagai pelancong, nggak sebagai wisatawan yang diatur-atur oleh mereka. Saya mau sholat di Masjid Al-Aqsa sebagai orang-orang yang merdeka yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Nah sekarang gimana? Mau balik kapan? Kan Gaza udah aman nih. Semudah itu nggak? Apa masih proses? Nggak ada istilah aman di Gaza, ya. Masih belum nih? Iya kan? Ini sebenarnya teman-teman ya. Masalah terbesar pilihan Gaza hari ini, yang untuk pulang ke Gaza apa coba? Banyak bom yang tidak meledak di Gaza. Itu bisa jadi menjadi ranjau-ranjau bom waktu. Ya, dan juga Israel ini
mereka nggak mungkin pulang begitu saja, nggak mungkin benar begitu saja. Akan ada banyak apa ide-ide busuk mereka itu, entah menanam bom-bom ranjau di rumah-rumah warga, atau misalnya ya apa alat-alat untuk intel mereka ya, alat-alat untuk istilahnya memantau pergerakan yang ditanam sana sini, itu banyak sekali PR-nya. Kalau dari lihat dari segi keamanan di Gaza ya, jadi sekali lagi memang nggak ada hal yang aman di Gaza. Saya akan kembali, insya Allah saya akan kembali, meskipun ya mungkin kali ini saya kembali nggak bawa anak istri ya, anak istri masih minta kembali ke Indonesia karena sekolahnya di situ. Walaupun saya ke rumah ke Gaza, di Gaza nggak, saya nggak ada rumah gitu loh. Rumah saya sudah hancur, bukan rumah sih, kontrakan saya sudah hancur. Rumah Udah hancur kan? sudah hancur. Hancur. Paling saya kalau ke Gaza ya tinggalnya di tenda-tenda pengungsian bareng sama warga sekitar. Oh, ya mudah-mudahan bisa terbangun kembali guys. Tapi walaupun bagaimana, ini adalah kabar gembira buat kita semuanya. Ini menjadi penyemangat para umat di seluruh dunia bahwa steadfast atau keteguhan, kesabaran itu hadiahnya itu nggak kaleng-kaleng ya. Ya ini bukan cuma hadiah dunia doang, di akhirat juga pasti mereka diberikan kemenangan dengan kesabaran yang luar biasa ini, gitu ya. Oke, sebagai penutup mungkin ada pesan apa sih buat sekarang ini yang sekarang menyaksikan dan ikut bergembira dengan berita luar biasa dari Gaza ini? Ya, pesan terakhir saya tadi itu ya, saya ulangi lagi bahwa barometer kepedulian kita terhadap Gaza itu tidak bisa diukur ketika Gaza diserang. Ya, tapi sekarang lah kita ditantang, di-challenge. Apakah kita benar-benar mencintai Gaza? Apakah kita benar-benar ingin ikut dalam perjuangan ini? Ya, karena saat ini luka mereka belum pulih, air mata mereka belum kering. Mereka masih akan berusaha membangun rumah-rumah mereka. Mereka perlu 800 triliun untuk membangun bangunan-bangunan itu, dan ayo kita tunjukkan bahwa kita akan terus bersama mereka. Apa yang sudah dihancurkan oleh penjajah, kita akan bangun kembali bersama mereka, insya Allah. Ya Syekh, jazakallah khair untuk waktunya dan semoga beres segala urusan dan juga dimudahkan untuk warga Gaza dan juga Palestina meraih kemerdekaan yang total ya, insya Allah dalam waktu dekat. Nanti kita akan selalu mendengarkan update-update terbaru dari Syekh Hussein. Dan kalau ingin follow akunnya Syekh Hussein udah tahu ya pasti. Enggak, ganti-ganti melulu Neng. Yang sekarang apa nih? Karena yang utamanya M Hussein Gaza double Z. Tapi Hussein sekarang saya Gaza. saya lagi share di TikTok tuh. M Hussein titik Gaza. Lo kan bisa di TikTok kok boleh nggak post Palestina? Nah, di TikTok saya nggak pakai ini. Di TikTok saya ya benar-benar menjaga pedoman banget lah gitu loh. Yang penting isinya informasi dan foto-foto yang kira-kira nggak terlalu grafik konten. Iya, soalnya akun saya di ban. Baru bisa akun kita yang aslinya itu baru bisa aktif lagi 2034. Akhirnya kita bikin akun baru. Kok ini dia malah bisa ya ngomongin Palestina. Dengan alasan kita ngomongin soal community guideline segala macam. Nah, itulah mungkin bagian dari proses ya. Kita sama-sama akhirnya mendapatkan hadiah berita ini. Jazakallah khair Syekh untuk waktunya. Salam buat keluarga, semoga dimudahkan segala urusan dan insya Allah bisa silaturahmi. Siapa tahu kita silaturahmi di Gaza insya Allah. Ya, sampai ketemu lagi Syekh. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, jika dirasa menarik dan juga informatif tayangan ini, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya tayangan ini, sebarkan ke teman-teman semuanya, sebarkan semangat ini dan mudah-mudahan proses menuju kemenangan dari Palestina dan menjadi sebuah negara yang kemudian diakui dunia makin cepat dan kita sama-sama bisa berkumpul di Tanah Syam. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.